Pada abad 18 di Romania, hiduplah vampir terkuat bernama Kagan. Dia mengumpulkan pasukan, baik itu manusia ataupun vampir, untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Rein adalah seorang wanita keturunan campuran yaitu setengah manusia dan setengah vampir, yang disebut sebagai dampir. Dia terlahir dari kandungan seorang wanita manusia, hasil hubungan paksa dengan Raja Vampir Kagan. Ketika Rein masih kecil, ibunya tidak ingin menyerahkannya pada Kagan dan mati-matian melindunginya. Meskipun berhasil menyembunyikan Rein di tempat yang aman, namun sayangnya, sang ibu terbunuh di depan matanya oleh Kagan. Saat ini, Rein adalah tawanan dari kelompok sirkus aneh. Dia berteman dengan seorang wanita bernama Amanda, yang merupakan anggota sirkus dan ahli dalam menggunakan pedang kembarnya. Amanda selalu peduli pada Rein, karena kelompok sirkus terutama pemimpin mereka, selalu memperlakukan Rein dengan kejam, seperti hewan buas peliharaan. Sebagai seorang vampir, Rein dapat menyembuhkan dirinya dari segala jenis luka, terutama setelah mengkonsumsi darah. Mereka pun memanfaatkan kelebihannya ini untuk pertunjukan sirkus gila mereka. Pada suatu malam, seorang anggota sirkus yang mabuk hendak mengganggu Rein. Sisi buas dalam diri Rein keluar, dia tidak dapat mengontrol dirinya dan memangsa pria itu. Di saat akan melarikan diri, Rein membunuh banyak kru sirkus, termasuk pemimpinnya. Bahkan tanpa sengaja, dia menggigit Amanda, sahabatnya sendiri. Rein berusaha mengontrol diri agar tidak sampai membunuh Amanda. Pada pagi hari, prajurit pembasmi vampir dari Brimstone menemukan banyak dari anggota kru karnaval yang telah tewas, menyisakan kru yang tidak bersalah. Mereka juga bertemu Amanda yang memiliki tanda gigitan di lehernya. Sebelum Amanda dapat menjelaskan, Catherine membunuhnya. Mereka pun membakar semua mayat, mencegah ada yang bangkit kembali sebagai vampir. Dalam pelariannya, Rein menemukan keluarga yang diserang oleh kawanan vampir. Dia bertarung dan mengalahkan para vampir untuk menyelamatkan keluarga tersebut. Meski awalnya mereka takut pada Rein, namun Rein menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah melukai manusia yang tidak bersalah. Rein sampai di suatu kota kecil dan bertemu dengan seorang peramal. Peramal tersebut memanggil Rein untuk ikut dengannya. Dia mengetahui tentang vampir terkuat bernama Kagan yang tidak lain adalah ayah Rein. Kagan mengincar beberapa artefak penting yang dapat membuatnya menjadi lebih tak terkalahkan. Rein harus dapat menemukannya sebelum Kagan. Sang peramal memberi petunjuk artefak mata yang letaknya di suatu biara. Rein pun melakukan perjalanan panjang menuju biara. Sesampainya di sana, para biarawan menyambutnya dengan baik, memberinya makan dan tempat untuk istirahat. Pada malam harinya, Rein menyelinap ke tempat rahasia untuk mencari artefak mata. Menyadari bahwa untuk bisa masuk ke dalam ruangan rahasia, dia membutuhkan sebuah kunci. Dan kunci tersebut dipegang oleh seorang penjaga, Rein harus berhadapan dengannya. Melalui pertarungan yang cukup sengit, Rein dapat mengalahkan sang penjaga dan kemudian mengambil kunci untuk mengakses ruangan rahasia yang menyimpan artefak mata. Saat berhasil masuk ke dalam ruangan rahasia, untuk dapat mengambil artefak mata, Rein harus melewati beberapa perangkap. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Rein untuk dapat berhasil melewati jebakan tersebut. Akhirnya dia berhasil mendapatkan mata. Artefak mata itu kemudian terserap ke dalam mata Rein, membuatnya sekarang kebal terhadap air suci. Mengetahui tentang hal itu, para biarawan menjelaskan bahwa artefak tersebut adalah salah satu dari 3 bagian tubuh vampir kuno bernama Belial, yang disembunyikan di beberapa tempat. Kagan menginginkan semua bagian untuk mendapatkan kekuatan Belial dalam mengatasi kelemahan vampir. Artefak mata untuk tahan terhadap air suci, artefak hati untuk tahan terhadap sinar matahari dan rusuk untuk tahan terhadap salib. Pasukan Kagan menyerbu biara untuk mengambil artefak mata. Dipimpin oleh kaki tangan paling setia Kagan, yaitu Domastir, mereka membunuh banyak biarawan.
Mengetahui hal ini, Rain bergegas keluar dan bergabung untuk melawan pasukan musuh. Rain bertarung sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan banyak musuh, namun jumlah pasukan Kagan sangatlah banyak. Kepala biara terbunuh oleh Domastir. Rain yang kewalahan, karena terus mendapat serangan dari musuh tidak berhasil menyelamatkannya. Pada detik-detik akhir, prajurit pembasmi vampir dari Brimstone datang membantu para biarawan untuk melawan musuh. Pertempuran sengit pun berlangsung. Meskipun prajurit Brimstone berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Kagan, Domastir melumpuhkan Rain saat dia lengah. Dia membawa Rain pergi dan melarikan diri dari sana. Setelah semua musuh yang tersisa dikalahkan, prajurit Brimstone memutuskan untuk mengejar Domastir. Domastir yang berusaha kabur dari kejaran Brimstone, bersembunyi di kastil milik vampir Leonid, sampai malam hari tiba. Namun ketika Leonid melihat Rain, dia juga menginginkannya. Karena menolak permintaan Leonid, Domastir pun diusir dari kastil. Di saat yang sama, Sebastian dan Vladimir telah sampai di kastil. Mereka pun menyusup ke dalam. Leonid mengetahui bahwa Rain memiliki artifak mata. Dia memaksa Rain untuk memberikan artifak itu padanya. Perlawanan Rain membuat Leonid semakin marah dan melukai Rain dengan belatinya. Sebelum berhasil membunuh Rain, Sebastian masuk dan mengalahkan beberapa anak buah Leonid. Vladimir menghancurkan beberapa jendela kaca yang mengakibatkan sinar matahari masuk dan membakar habis tubuh Leonid. Mereka pun membawa Rain untuk segera meninggalkan kastil tersebut. Anggota Brimstone Katarin tidak senang dengan keberadaan Rain. Dia sangat tidak setuju jika harus bekerja sama dengan seorang dampir, apalagi Rain adalah keturunan dari Kagan. Dia bisa saja berkhianat. Rain menceritakan segalanya tentang dirinya dan juga tujuannya untuk membunuh Kagan. Vladimir percaya pada Rain dan membebaskannya. Sebastian melakukan latihan tanding dengan Rain. Sebagai seorang dampir, Rain memiliki kemampuan fisik yang jauh di atas manusia biasa. Vladimir meyakini bahwa bekerja sama dengan Rain adalah ide yang bagus untuk mengalahkan Kagan. Vladimir mengajak Rain untuk ikut dalam pelatihan bersama para pejuang Brimstone. Pedang kembar pemberian sahabatnya Amanda dikembalikan pada Rain. Rain memiliki keyakinan kuat untuk dapat mengalahkan vampir terkuat Kagan. Dia harus terus berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Melewati berbagai latihan bersama, hubungan Sebastian semakin dekat dengan Rain. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia memiliki ketertarikan pada Rain, sama halnya dengan Rain yang juga memiliki perasaan padanya. Di tempat lain, diketahui bahwa ternyata Katarin adalah sekutu dari Kagan. Dia mengajak Rain untuk berlatih tanding dengannya. Kemampuan pedang Katarin sangatlah hebat, dia mampu mengimbangi kemampuan Rain. Kedua wanita ini bertarung dengan sengit. Meskipun ini hanya latihan, Katarin benar-benar berniat melukai Rain. Rain yang curiga pada Katarin, pergi untuk menyelidikinya. Katarin telah menemukan lokasi artifak hati, yaitu berada di bawah dasar danau, di dalam gua rahasia. Saat Katarin menyelam ke dasar laut, Rain mengikutinya untuk mencegah dia mendapatkan artifak tersebut. Katarina menusuk Rain dengan belatinya, namun Rain berhasil mengejarnya sampai ke permukaan. Dia pun membunuh dan menghisap darahnya. Tibalah pertempuran terakhir dengan Kagan. Vladimir dan Sebastian telah bersiap untuk menyusup ke istana Kagan. Terjadilah pertarungan hebat antara klan Brimstone dengan prajurit Kagan. Di dalam kastil, Sebastian berhadapan dengan Domastir. Meski terluka cukup parah, dia berhasil mengalahkannya. Rain yang juga berada di sana, bertarung dengan para prajurit Kagan. Akhirnya dia berhasil mengalahkan semua musuh, menyisakan Kagan seorang diri. Rain memulai pertarungan sengit dengan Kagan. Sebagai vampir terkuat, Rain bukanlah tandingannya. Namun Rain terus berjuang sekuat tenaga untuk dapat mengalahkan Kagan.
Perjuangan dan kegigihan Rain tidak sia-sia, dia mampu menyudutkan dan bahkan melukai Kagan. Meskipun pada akhirnya serangan Kagan membuat Rain terluka cukup serius. Tidak ingin Rain terbunuh, meski dalam kondisi terluka, Sebastian melemparkan air suci dan menembaknya dengan panahnya. Di saat Kagan telah melemah, Rain akhirnya berhasil membunuhnya. Rain ingin menyelamatkan Sebastian yang sekarat, dengan merubahnya menjadi vampir, namun dia lebih memilih mati daripada harus menjadi vampir. Akhirnya Rain harus rela melepas kepergian kekasihnya.